Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lu'lumatul Ulum, Malik Hanif Fauzan, Himatus Soroya, Maulida Askia Alnisa, dan Rangga Amuksa. Pada siang hari ini akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling. Baik, yang pertama adalah tentang pengertian bimbingan dan konseling. Secara bahasa, bimbingan dan konseling bersumber dari bahasa Inggris. Yang pertama adalah guidance dan counseling. Guidance berarti mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. Sedangkan counseling artinya menasihati atau menganjurkan kepada seseorang secara face to face. Bimbingan dan konseling merupakan proses interaksi antara konselor dan konseli, baik dengan langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli supaya bisa melakukan pengembangan potensi dirinya maupun memecahkan sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, dan juga terprogram yang dijalankan oleh konselor untuk memberikan fasilitas perkembangan konseli untuk meraih kemandirian dalam kehidupannya. Ada definisi lain dari bimbingan dan konseling, yaitu usaha dalam memberikan pelayanan bantuan kepada anak supaya mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Tujuan bimbingan dan konseling yaitu supaya anak dapat memilih, menyiapkan diri, memegang tanggung jawab, dan memperoleh hal yang berharga dari keputusan yang diambilnya. Selanjutnya, pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Kata prinsip berasal dari kata prinsipra, yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu yang melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan, dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoritik dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip bimbingan dan konseling merupakan pemaduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan dijadikan pedoman sekaligus dasar bagi penyelenggaraan pelayanan. Yang selanjutnya adalah rumusan-rumusan dalam prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Jadi rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling itu berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan, juga proses dari penanganan masalah. Dan juga ada mengenai program pelayanannya atau penyelenggaraan pelayanannya. Nah, ada beberapa rumusan-rumusan dari prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Nah, sasaran pelayanannya dari bimbingan konseling itu meliputi individu-individu. Nah, baik itu secara perorangan maupun secara kelompok. Individunya pun bervariasi dan berbeda, misalnya dalam hal umur, jenis kelamin, sikap, tingkah laku, kemudian status sosial, ekonomi keluarga, kedudukan, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, prinsip-prinsipnya yang berkenaan dengan sasaran pelayanan itu meliputi yang pertama, jadi bimbingan konseling itu melayani semua individu, tidak memandang baik itu umur, jenis kelamin, dan sebagainya.
Kemudian yang kedua, pelayanan bimbingan konseling itu menjangkau keunikan dan kekompleksan dari pribadi individu, karena bimbingan dan konseling itu berurusan dengan sikap dan tingkah lakunya. Kemudian yang ketiga, perlu dikenali dan dipahami mengenai keunikan setiap individu dari berbagai sisi, baik itu kekuatannya, kelemahannya, kemudian permasalahannya, dan yang lainnya. Kemudian bimbingan konseling itu juga bertujuan untuk mengembangkan penyesuaian individunya. Jadi mengembangkan individu kepada berbagai bidang pengalaman yang berkaitan dengan aspek perkembangan individu. Kemudian yang kelima itu ada perbedaan individu yang harus dipahami dan juga harus dipertimbangkan dalam memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu tersebut. Nah, itu untuk yang prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang kedua ada prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Jadi hal ini itu berkaitan dengan perkembangan juga kehidupan dari individu yang tidak selalu dipengaruhi oleh faktor positif. Bahwa individu itu juga dipengaruhi oleh faktor negatif yang menimbulkan hambatan-hambatan terhadap perkembangan tersebut. Nah, prinsip-prinsip yang berkaitannya itu ada dua. Yang pertama, mengenai bidang bimbingan pada umumnya itu dibatasi. Jadi hanya pada hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental dan fisik terhadap penyesuaian diri individu. Baik itu penyesuaian dengan lingkungan maupun kontak sosial dan pekerjaan juga sebaliknya. Kemudian yang kedua ada keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang mungkin kurang menguntungkan menuntut perhatian dari konselor dalam mengentaskan masalah dari klien. Nah, untuk prinsip yang ketiga itu ada prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Nah, biasanya kegiatan pelayanan bimbingan konseling itu diselenggarakan dengan dua cara, yaitu insidental dan juga terprogram. Nah, pelayanan insidental itu merupakan pelayanan dari konselor yang sedang menjalankan praktik pribadi. Kalau pelayanan terprogram itu pelayanan yang ditujukan kepada warga lembaga tempat konselor bertugas. Prinsip-prinsip mengenai program layanan bimbingan konseling ini ada 4. Yang pertama, sebagai bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan individu. Jadi program bimbingan konseling itu harus disusun dan dipadukan sejalan dengan program pendidikan dan pengembangan secara menyeluruh. Kemudian ada program bimbingan dan konseling itu juga harus fleksibel. Jadi disesuaikan baik dengan kondisi lembaganya, kebutuhan individunya maupun dengan masyarakat. Yang ketiga, mengenai program pelayanan bimbingan dan konseling yang harus disusun dan diselenggarakan secara berkesinambungan kepada anak-anak sampai dengan orang dewasa. Kemudian yang keempat, jadi diadakannya penilaian yang teratur juga terarah, baik itu terhadap isinya maupun pelaksanaan dari program bimbingan dan konseling. Jadi itu untuk mengetahui hasilnya bagaimana, manfaat yang diperoleh apa, dan juga untuk mengetahui kesesuaian antara program yang direncanakan dengan pelaksanaannya. Kemudian yang keempat ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Jadi pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling itu dimulai dari pemahaman tentang tujuan layanannya. Nah, tujuan itu selanjutnya akan diwujudkan melalui proses tertentu yang dilaksanakannya oleh tenaga ahli dalam bidangnya. Yang pertama, tujuan akhir bimbingan dan konseling adalah kemandirian setiap individu. Yang kedua, dalam proses konseling, keputusan yang diambil akan dilakukan oleh klien. Jadi itu atas kemauan dari klien sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari konselor. Kemudian yang ketiga ada permasalahan khusus yang dialami oleh klien untuk semua usia. Kemudian yang keempat ada bimbingan konseling, di mana bimbingan konseling itu kan pekerjaan profesional. Nah, maka dari itu dilaksanakanlah oleh tenaga ahli yang telah memperoleh pendidikan juga latihan khusus dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang kelima ada kerjasama antara konselor dengan guru serta orang tua. Kemudian yang keenam, guru dan konselor itu berada dalam satu kerangka upaya pelayanan. Yang ketujuh ada dalam mengelola pelayanan bimbingan konseling itu hendaknya dilakukan dan himpunan data yang memuat hasil pengukuran itu dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Karena dengan pengadministrasian instrumen yang dipilih dengan baik itu akan memudahkan administrasi untuk
memilah instrumen yang baik, kemudian data khusus tentang kemampuan mental, hasil belajar, bakat dan minat, dan sebagainya. Yang selanjutnya mengenai organisasi program bimbingan konseling. Jadi organisasi programnya itu harus dilaksanakan dengan fleksibel, jadi disesuaikan dengan kebutuhan individu juga lingkungannya. Yang terakhir mengenai tanggung jawab dari pengelolaan program bimbingan dan konseling yang alangkah baiknya itu diletakkan di pundak seorang pemimpin program yang terlatih dan terdidik secara khusus dalam pendidikan bimbingan dan konseling. Kemudian mengenai prinsip-prinsip bimbingan dan konseling akan dilanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Ada 6 prinsip untuk menumbuhkan dan menegakkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, konselor memiliki program kerja yang jelas dan kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program bimbingan konseling. Yang kedua, konselor harus selalu mempertahankan sikap profesional. Yang ketiga, konselor bertanggung jawab untuk memahami peranannya sebagai konselor profesional. Yang keempat, konselor bertanggung jawab kepada semua siswa. Yang kelima, konselor harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk membantu siswa-siswi yang mengalami masalah. Yang keenam, konselor harus mampu bekerja sama secara efektif dengan kepala sekolah. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip khusus bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan siswa. Yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa, tidak terkecuali. Yang kedua, terdapat kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Yang ketiga, program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat kepada siswa. Yang keempat, pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah harus dapat memenuhi kebutuhan individu. Dalam hal ini adalah siswa itu sendiri. Yang kelima, keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh siswa sendiri. Selanjutnya adalah prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. Yang pertama, konselor melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, konselor di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Yang ketiga, sebagai tuntutan profesi, pembimbing atau konselor harus senantiasa berusaha mengembangkan diri dan keahliannya melalui berbagai kegiatan. Yang keempat, konselor hendaknya selalu mempergunakan berbagai informasi yang tersedia tentang siswa yang dibimbing, serta lingkungan sebagai bahan yang membantu individu yang bersangkutan ke arah penyesuaian diri yang lebih baik. Yang kelima, konselor harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang siswa yang dibimbingnya. Selanjutnya adalah prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua, program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, harus ada pembagian waktu antar pembimbing, sehingga masing-masing pembimbing mendapat kesempatan yang sama dalam memberikan bimbingan dan konseling. Yang keempat, bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam situasi individu atau kelompok sesuai dengan masalah yang dipecahkan dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah terkait. Yang kelima, dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, sekolah harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang terakhir, kepala sekolah merupakan penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya, kesimpulan. Prinsip-prinsip bimbingan konseling merupakan pemanduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan dijadikan pedoman dasar bagi penyelenggara pelayanan. A. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. B. Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. C. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. D. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Prinsip bimbingan dan konseling di sekolah menegaskan bahwa
penegakan dan penumbuhan kebanggaan pelayanan, bimbingan dan konseling di sekolah hanya mungkin dilakukan oleh konselor yang sadar akan profesinya dan mampu menerjemahkan ke dalam program dan hubungan dengan sejawat dan personal sekolah. Memiliki komitmen dan keterampilan untuk membantu siswa dengan segenap variasinya di sekolah dan mampu bekerja sama serta membina hubungan yang harmonis, dinamis dengan kepala sekolah.